Halo kelas 10, bertemu lagi dengan Ibu Rika dalam pelajaran geografi. Kalau minggu lalu kita telah menyelesaikan pembelajaran kita tentang peta, hari ini kita akan membahas materi kita selanjutnya. Apa materi kita selanjutnya? Itu adalah tentang yang namanya penginderaan jauh. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kamu mampu menjelaskan apa itu penginderaan jauh, dan juga kamu mampu menjelaskan, mampu mengetahui apa komponen-komponen dari penginderaan jauh. Nah, penginderaan jauh itu sering disingkat dengan yang namanya inderaja. Nah, kamu boleh lihat di sini, ada yang namanya penginderaan jarak jauh. Arti dari penginderaan jarak jauh ini adalah pengukuran suatu data, suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Artinya kamu bisa mengamati suatu objek, kamu bisa mengamati sesuatu fenomena geosfer ya, tanpa kamu perlu mendatangi yang namanya lokasi tersebut ya, tanpa perlu mendatangi yang namanya lokasi tersebut. Ibu akan berikan kamu contoh ya tentang yang namanya penginderaan jauh. Lihat ini. Kalau kamu lihat ini ya, ini adalah SMA RK Abdi Sejati Perdagangan. Nah, mungkin kamu karena pandemik ini jarang ke sekolah, tidak pernah ke sekolah gitu ya. Kamu bahkan belajar mungkin jauh, ada yang di Pekanbaru, ada yang di luar kota, ada yang di rumah di sekitaran perdagangan. Bolehlah mungkin melihat yang namanya sekolah kita. Tapi kalau yang dari luar perdagangan jarang melihat sekolah. Tapi kamu bisa mengetahui lokasinya. Dari mana kamu bisa mengetahui? Nah, ini dia. Kamu bisa melihat dari Google Map. Ini diambil fotonya dari atas. Ya, ini diambil fotonya dari atas. Jadi di sini ditunjukkan lokasi SMA RK Abdi Sejati Perdagangan. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari yang namanya penginderaan jauh. Atau kamu menggunakan yang namanya aplikasi Gojek, kamu menggunakan aplikasi Grab misalnya, kamu mengetahui drivernya udah mau nyampe atau belum, kamu tinggal lihat dari map ya, tanpa kamu perlu datangi yang namanya si driver ojolnya, kamu sudah tahu dia mau dekat atau masih jauh dari kamu. Nah, itu juga salah satu aplikasi dari penginderaan jauh. Hari ini kita akan fokuskan yang pertama itu adalah komponen-komponen penginderaan jauh atau segala sesuatu yang harus ada di penginderaan jauh. Kamu bisa lihat di sini ada objeknya ya, kemudian ada atmosfernya, ada sumber tenaga, ada sensor, ada datanya. Nah, itu dia ya, itu dia yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita akan lihat itu adalah sumber tenaganya. Sumber tenaga di sini adalah kalau bisa dikatakan dia adalah sumber pencahayaan. Penginderaan jauh ini sebenarnya sederhananya itu kamu memfoto gitu ya, ya kamu merekam suatu objek dari kejauhan. Nah, sumber tenaganya ini dia ada dua. Yang pertama sistem pasif. Yang pasif itu dia artinya yang alami. Alami berarti dia menggunakan yang namanya sinar matahari. Sedangkan yang kedua itu namanya adalah sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Jadi kalau contoh sistem aktif ini ya ya, supaya kamu dapat sedikit gambaran, kenapa sih orang bisa tahu jenis kelamin anaknya padahal anaknya masih di dalam perut? Ya kan? Oh, dia melakukan USG, Bu. Nah, gimana caranya? Ya, si dokter melakukan perekaman ke perut si ibu. Nah, itu dia menggunakan yang namanya sistem aktif ya. Jadi dia menggunakan sinar inframerah mungkin ya, sinar gelombang elektromagnetik yang digunakan, ada gelombang gerakan kromatik misalnya ya, ortokromatik. Jadi itu bisa merekam meskipun dia tidak terlihat oleh mata. Kalau terlihat oleh mata kan dia menggunakan sistem pasif. Nah, kalau yang sistem aktif ini tidak terlihat oleh mata, bisa direkam. Jadi dengan menggunakan penginderaan jauh kita bisa tahu, oh ini banyak barang tambang di sini, gitu ya. Nah, sumber tenaga yang diterima oleh setiap objek itu berbeda-beda. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, beberapa faktor ini
Di antaranya adalah yang pertama, waktu penyinaran. Apa itu waktu penyinaran? Artinya gini nak, kamu merekamnya itu pada saat apa? Ya, kalau misalnya pada saat siang hari, otomatis energi yang diterima objek pada saat matahari tegak lurus atau pada siang hari itu akan lebih besar daripada pada saat posisi matahari itu miring, yaitu waktu sore hari. Nah, jadi waktu penyinaran ini kalau banyak energi yang diterima, ya, banyak tenaga yang diterima, maka semakin cerah warna objeknya. Yang kedua itu adalah bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi yang bertopografi halus dan memiliki warna cerah pada permukaannya itu lebih banyak memantulkan sinar matahari daripada permukaan yang bertopografi kasar. Ya, jadi kalau yang bertopografi kasar itu cenderung dia akan berwarna gelap. Sedangkan yang dia bertopografi halus, misalnya lapangan, itu dia akan terlihat lebih terang dan jelas. Kemudian, ya, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi yang ketiga itu adalah keadaan cuaca. Kondisi cuaca pada saat pemotretan itu mempengaruhi kemampuan sumber tenaga dalam memancarkan dan memantulkan. Misalnya nih, kondisi udara yang berkabut itu menyebabkan hasil pemotoannya itu, hasil indrajanya itu dia menjadi tidak begitu jelas atau bahkan tidak terlihat. Tapi kalau dia kondisinya lagi cerah, ya kondisinya lagi cerah, maka hasilnya akan lebih bagus. Nah, seperti itu ya nak ya. Jadi ini adalah 3 faktor yang mempengaruhi tenaga yang diterima oleh suatu objek. Komponen yang kedua itu adalah atmosfer, atau sering juga dikatakan yang namanya jendela atmosfer. Sedikit ibu tunjukkan gambarnya ya nak ya. Nah, ini adalah jendela atmosfer. Apa sih jendela atmosfer itu? Ya, jendela atmosfer itu adalah di mana bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai ke permukaan bumi. Jadi lapisan udara kita ini kan terdiri dari berbagai jenis gas. Ya, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen, hidrogen, helium, kemudian ozon dan lain-lain. Nah, molekul-molekul gas yang terdapat di atmosfer ini bisa menyerap, bisa memantulkan dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Jadi keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Misalnya ya, lihat. Kalau dia kondisinya ini berawan, nah, ya, kondisinya berawan, cenderungkan untuk memantulkan ini satelit, mau memantulkan gelombang elektromagnetiknya ke sini kan terhalang sama si awan. Ya, dimana awan ini berarti dia unsur yang berpengaruh di sini adalah H2O. Nah, H2O ini menghalangi, jadi gambarnya belum tentu sejelas kalau dia nggak banyak awannya. Seperti itu maksudnya. Ya, jadi kondisi cuaca yang berawan menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai ke permukaan bumi. Nah, hamburan itu artinya adalah kemampuan dari gelombang elektromagnetik itu lewat gitu ya nak ya. Hamburan ini dibagi menjadi 3, yaitu hamburan Rayleigh, Mie, dan non-selektif. Hamburan Rayleigh itu terjadi jika diameter partikel atmosfer itu lebih kecil dari panjang gelombang. Kalau diameternya lebih kecil, ya partikel atmosfernya dia lebih kecil daripada panjang gelombang yang masuk, berarti gelombang masuknya dia lebih besar, itu namanya adalah hamburan Rayleigh. Kalau hamburan Mie itu terjadi jika diameternya partikel atmosfer itu sama dengan panjang gelombang, jadi sama dia. Nah, artinya ya lolos gitu ya. Hamburan non-selektif itu terjadi jika diameter partikel atmosfer lebih besar daripada panjang gelombang. Nah, itu dia hamburan ya. Kemudian kita lanjutkan, ada yang namanya interaksi antara tenaga dan objek. Nah, objek yang memiliki daya pantul tinggi akan terlihat lebih cerah ya pada citra, sedangkan objek yang berdaya pantul rendah akan terlihat gelap pada citra. Lihat ini. Lihat ya, saya titikin. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Berbeda nggak warnanya? Ya, berbeda ya nak. Yang ini dia gelap, sedangkan yang ini dia cerah. Kenapa? Apa perbedaannya?
Yang ini dia nyerap cahaya, ya, dia menyerap, tidak memantulkan. Sedangkan yang ini dia memantulkan. Ibu ulang ya Kak ya, yang gelap ini dia menyerap cahaya, sedangkan yang cerah ini dia memantulkan. Sama kalau kamu pakai pakaian gitu ya, kenapa terlihat warna putih? Karena dia memantulkan warna putih. Kalau dia cenderung gelap berarti dia menyerap cahaya. Seperti itu. Jadi ingat, kalau objeknya memiliki daya pantul yang tinggi berarti dia akan berwarna cerah. Sedangkan dia memiliki daya pantul yang rendah maka dia akan terlihat gelap. Oke? Kita lanjut nih. Dan tadi kita cerita tentang objek, kemudian jendela atmosfer. Tapi yang paling utama juga nih dalam komponen inderaja ini sensor. Sensor itu adalah alat untuk merekam. Ini yang utama, ini yang utama ya Nak ya. Alat untuk merekam si objek itu. Ya. Sensor itu ada dua. Yang pertama, ada yang namanya sensor fotografik. Dia merekam melalui proses kimia. Jadi, kalau tadi Ibu tunjukkan sama kamu tentang yang namanya foto udara, nah itu dia pakai yang namanya sensor fotografik. Kalau sensor elektronik ini dia bekerja secara elektrik, ya. Nah ini tadi contohnya ini, misalnya tadi saya bilang sederhananya kalau kita melihat ya di bagian dalam perut kita ini kita bisa tahu, oh kamu punya penyakit seperti ini hanya dengan USG. Gitu juga dengan sensor elektronik, ya. Dia menggunakan yang namanya komputer, seperti itu ya Nak ya. Kalau tadi foto berarti dia sensor fotografik. Kalau dia menggunakan yang namanya komputer, ya itu berarti dia menggunakan sensor elektronik, bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Oke, nah si sensor ini nggak bisa kerja sendiri. Si sensor ini harus ada yang membawa. Namanya adalah wahana. Wahana ini adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor untuk mendapatkan penginderaan jauh. Jadi nih, kalau dulu masih ada yang pakai bom, helikopter, pesawat udara, balon udara. Sekarang udah banyak nih menggunakan yang namanya drone. Ya, drone. Jadi dari atas direkam, ya, kamera kecil. Jadi ketinggiannya 1 sampai 11 sekarang udah bisa pakai drone. Kemudian bisa pesawat terbang, kemudian helikopternya. Ini kalau kamu lihat ini adalah satelit. Ya, satelit itu sudah ada di atas, di luar, ya, di bagian eksosfer. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah perolehan data. Ada dua jenis data yang diperoleh dari inderaja. Yang pertama data manual didapatkan melalui proses interpretasi citra. Nanti saya jelaskan apa itu interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual diperlukan alat yang namanya stereoskop. Stereoskop ini kita bisa menerjemahkan foto udara, ya, menggunakan stereoskop dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kamu letakin nanti di bawah, ya, mirip seperti mikroskop, ya, kamu tinggal analisis. Kemudian data numerik diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus menggunakan yang namanya aplikasi, ya, aplikasi. Kemudian penggunaan data ini banyak sekali. Inderaja itu banyak sekali digunakan, ya, banyak sekali. Bahkan kenapa kemarin bisa yang namanya mengetahui lokasi tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba? Tahu lokasinya di mana? Orang nggak nyemplung ke dalam, nah. Cukup menggunakan yang namanya penginderaan jauh. Ya, cukup menggunakan yang namanya penginderaan jauh. Itu hebatnya. Kenapa kita bisa memperakirakan cuaca? Kalau kamu lihat handphone, perakiraan cuaca, gitu ya. Itu cukup menggunakan yang namanya penginderaan jauh dengan dilihat, oh, kandungan uap air yang ada di dalam awan, jenis awannya bagaimana, seperti itu. Kenapa tanpa perlu menggali di bawah tanah ini kita bisa tahu barang tambang ada nggak di situ, ya, barang tambang ada nggak di situ. Itu caranya sederhana saja, menggunakan yang namanya penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh ini banyak sekali manfaatnya, ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu, ya. Ibu harap kamu memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Kalau ada yang kurang paham, kamu boleh bertanya kepada Ibu melalui forum di Classroom atau via WA. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Tuhan memberkati.